Halo EA Trader. Nah, kali ini saya akan review EA yang paling lama ya. Mungkin ada yang nanya, bertanya-tanya, EA yang paling lama apa sih bang gitu kan. Jadi EA yang paling lama adalah EA yang semua orang udah tahu ya. Mungkin ini adalah EA yang sangat-sangat lama sekali saya pernah upload ya. Itu di tahun berapa ya? Akhir tahun 2020 ya, kayaknya November Desember ya, itu sudah mulai saya pakai. Cuman ada beberapa akun maksudnya ya, akun sen sampai dengan akun pro, dan sudah ada yang MC juga, tapi ada juga yang masih bertahan sampai sekarang gitu. Jadi ini adalah EA-nya adalah EA Dragonfire X10. Pasti udah banyak yang tahu ya, dan mungkin sudah banyak yang nyoba make gitu. Tapi kalau misalnya MC gitu ya, ternyata ini ada triknya ya, benar-benar triknya. Jadi benar-benar harus di setir ya, dipilot sendiri gitu ya. Jadi untuk setnya sendiri masih sama ya, ini setnya masih sama yang saya pakai. Cek di playlist aja, playlist Dragonfire. Kemudian paling awal dah itu ada setnya, masih set yang sama ya, sampai sekarang masih set yang sama, cuman ada sedikit triknya ya. Oke, kita cek dulu di MK5. Nah, ini dia MK5 saya ya, Dragonfire ya. Ini pakai server Global Classic. Ini adalah broker forex for you. Nah, kenapa enggak diagnos gitu, kenapa di forex for you? Nah, yang diagnos sudah lama MC ya. Jadi ada berapa yang sen, dan yang akun pro juga sudah MC. Jadi kemudian kan barengan sama yang di First For You juga. Nah, yang First For You ini masih bertahan sampai sekarang gitu. Sehingga ternyata lebih bagus di First For You dibandingkan yang di Agnes untuk Dragonfire. Karena setiap EA punya bagusnya di broker masing-masing gitu. Nah, di sini hampir MC ya tuh. 89,7%, hampir MC. Nanti kita cek untuk drawdown-nya, untuk floating minusnya berapa. Kemudian ini sudah 85 minggu ya, sejak 2022. Berarti ini 85 minggu, anggap aja 1 tahun itu ada 52 minggu ya. Berarti ini ada setahun lebih dari 30-an, berarti sudah berapa bulan ya? Setahun 7-8 bulan ya. 8 bulanan lah ya. 7-8 bulan gitu. Jadi hampir 2 tahun ini ya. Hampir 2 tahun saya menggunakan untuk Dragonfire ya, Dragonfire. Nah, di sini gimana sih triknya ya gitu. Jadi profit rate-nya 81,3%, kemudian loss rate-nya 18,7%. Loss rate-nya kecil kenapa? Karena ini adalah EA martingale ya. Seperti yang kalian tahu, EA martingale itu mencari profit ya, bukan mencari loss ya. Mencari profit sampai MC gitu ya. Jadi otomatis profit rate-nya akan lebih gede dibandingkan dengan loss rate ya, dibandingkan dengan EA yang ada SL-nya. Kemudian SA yang ada SL-nya mungkin nanti profit rate dan loss rate-nya bisa aja 50-50, atau bahkan loss rate-nya lebih banyak dibandingkan dengan profit rate-nya. Itu ada, yaitu EA yang dengan ada SL dan TP-nya. Nah, di sini kita cek, apalagi saya cuman pakai modal 100 ya, 100 USD. Kemudian di sini sudah WD sekitar 300. Nah, ini deposit ini bukan suntik dana, bukan ya. Ini deposit ini adalah tambahan karena ini adalah akun copy trade ya. Maksudnya di First For You ini adalah akun copy trade ya, copy trade saya sendiri. Itu sehingga ada yang follow, dan saya juga mendapatkan komisinya ya, komisinya. Nah, ini makanya masuk di deposit ya. Jadi ini bukan suntik dana. Kemudian profitnya sudah 763 ya. Jadi harusnya ini 789%-an ya. Oke, equity-nya 861. Oke, sip, kita cek dulu akunnya. Oke, ini dia ya. 861 sama ya.
861. Oke, benar ya. Ini akunnya saya menggunakan di Forex for You. Nah, kemudian di sini kita cek untuk setnya dulu. Ini saya klik 2 kali. Kita cek untuk inputnya. Nah, ya Dragonfire ini inputnya cukup simple banget ya. Maksudnya nggak perlu banyak yang perlu dirubah ya, diutak-atik nggak perlu gitu. Cuman diisi mau TP berapa, kemudian max rate-nya berapa, dan multiplier-nya berapa, pip state-nya berapa, itu doang. Itu nggak ada strategi mau koefisiennya berapa gitu, atau ada newsnya ya, itu nggak ada sama sekali. Nah, di sini cuman ada expired date ya. Itu tahun 2024. Nah, entahlah ini tahun 2024, tahun depan ini masih bisa dipakai atau expired gitu ya. Waduh, ya udah deh, nikmatin lah profit dulu sampai dengan tahun depan ya. Kemudian lotnya 0,01, take profitnya 400 ya. Ini 400 ini dalam artian pakai di broker dengan gold 3 digit. Nah, ini goldnya 3 digit, artinya di belakang komanya ini adalah ada 3 angka digit. Karena ada juga broker dengan angka 2 digit seperti FBS itu pakai dengan 2 digit ya goldnya. Kalau ini 3 digit Agnes. SC Market juga 2 digit kayaknya. Kemudian ini 3 digit ya. Jadi jangan sampai salah. Karena kalau misalnya ini take profitnya 40, itu berarti untuk broker yang 2 digit harusnya. Karena kalau misalnya 40 berarti untuk TP-nya itu kecil dapatnya 0,4. Kalau ini 400 ya, 400 pips ya. Ini take profitnya dalam pips ya, 400 pips gitu. 400 pip ya, 400 pip 400 poin ya. Karena itu cuma dapat 0,40 ya dapatnya, karena lot 0,01 cuma dapat 0,40. Ya, ini benar poin ya. Dalam poin ya, bukan pip, salah. Ini baru pip step ya, 500. Kemudian multiplier-nya saya pakai di 1,3, pip step-nya di 500. Jadi setiap pip step-nya 500 pips ya, gitu dia open lagi OP kedua, kemudian 500 lagi OP ketiga gitu ya untuk martingale-nya. Oke, dan tentu aja time frame-nya pakai di time frame H1. Nah, ini saya off-kan. Kenapa? Kenapa di-off-kan? Karena itulah triknya ya. Jadi ya ini harus terhindar dari, yang pertama adalah news ya, news. Yang kedua adalah malam ya, malam hari. Malam hari di sini adalah waktu Indonesia ya. Kenapa harus menghindari news ya? Karena seperti yang kita tahu bahwa gold ini ya punya beberapa pengaruh dari news ya. Yang itu pertama ada NFP, kemudian kedua ada apalagi FOMC, ketiga ada CPI. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa nggak dipakein aja EA news ya, sehingga kan nanti kalau misalnya ada news yang besar kan bisa di off kan sama EA-nya. Nah, saya sarankan di sini adalah on off-nya manual aja, buka FPS-nya kemudian di off-kan aja manual. Kenapa? Karena ada news ya, ada news yang nggak bisa di filter dan itu sangat berpengaruh dengan gold, yaitu LDR. Ya, mungkin banyak yang tahu LDR ya, bukan long distance relationship, bukan. LDR itu L-nya apa ya? LDR-nya roadmap gitu ya, roadmap saya lupa LDR ya, pokoknya singkatannya LDR. Sekitar cari aja, ada tanggal-tanggalnya. Jadi sebulan itu bisa ada 3 sampai 4 kali ada LDR, dan pas saat LDR itu terjadi, maka channelnya akan bergerak, trennya sangat kuat di satu arah. Itu benar-benar, dan baliknya itu susah gitu. Baliknya itu susah dan lama gitu. Sehingga otomatis margin-nya terus bertambah karena ini adalah time frame H1. Tiap H1 dia akan, kalau misalnya masih floatingnya ya minus, akan nambah lagi martingale gitu. Kalau misalnya balance nggak kuat, otomatis pasti MC gitu. Nah, makanya saya sarankan adalah on off-nya manual ya, on off-nya manual, buka aja FPS-nya kemudian di off kan. Dan untuk Dragonfire ini satu hal yang paling penting adalah jangan takut untuk cut loss. Itu yang paling penting, untuk cut loss ya. Kenapa? Kalau misalnya nih
pernah ya dulu kapan ya? Itu bulan lalu atau 2 bulan lalu itu saat gold mencapai 1800-an ya. 1800-an, 1800-an itu sampai dengan ini. Nah, kita cek nih, drawdown 89,7%. Ini adalah hampir MC, ya hampir MC. Kita cek itu berapa ya? Kita cek di mana ya, Riz ya? Drawdownnya. Kita cek sampai floating berapa. Itu sempat floating sampai ini. Hampir MC-nya itu 89,74%, itu di sampai minus 713 USD. Parah banget kan, berarti 713 USD. Ini kenapa? Karena ya pas saat itu keseret badai. Itu pas newsnya panjang banget, itu trennya turun dan ini masih buy gitu sampai dengan berapa 1800-an ya. 1800-an itu benar-benar wah, udah pas aja mau MC atau enggak gitu kan. Ternyata masih bisa bertahan gitu untungnya karena masih ada equity-nya. 800 equity-nya, jadi pas 700-an berarti kan masih ada equity-nya ya. Nah, untung aja balik arah, dan balik arah ini strateginya adalah cut loss. Jadi pas sudah balik arah kemudian ada minus di 100 ya, minus 100 sampai 90, itu saya cut loss aja semuanya. Itu poin penting untuk Dragonfire, harus berani cut loss. Nah, kenapa saya sarankan berani cut loss? Karena bisa recovery lagi ya. Jadi tenang aja, nanti pasti recovery lagi, dan tentu aja nih buktinya bisa recovery, bisa masih bertahan sampai sekarang ya 861 ya, sampai equity-nya bisa recovery lagi. Itu jadi benar-benar poin pentingnya adalah harus berani cut loss. Dan saya bilang tadi adalah untuk malam hari di trade-nya di auto trading ini di off kan ya. Kalau ini kan on. Nah, ini on, ini off. Nah, jadi di off kan. Dan kalau misalnya ada yang floating minus ya. Nah, itulah saya bilang tadi. Kalau misalnya ada yang floating minus, itu kalian harus bisa memprediksi arah pergerakan candlenya ya. Kalau saya sih biasanya untuk off kan EA itu sekitar jam, kalau misalnya hari-hari Jumat itu jam 6 itu sudah saya off kan ya, jam 6 sore itu sudah saya off kan, karena untuk news itu sekitar jam setengah 10 ya. Ini Wita ya, setengah 10 itu ada news, sehingga saya udah off kan jam 6 sore, nggak ada trading gitu. Kemudian kalau misalnya hari biasa itu di hari di hari Rabu juga harus di off kan sore-sore gitu, jam 6 jam 7 itu nggak apa-apa. Saya sih jam 7 jam 8an itu nggak masalah untuk di off kan, kalau misalnya udah semua clear itu ya, di off kan. Nah, kalau misalnya ada yang floating, itu kita prediksi dulu kemana harga pergerakan trennya. Itu kalau misalnya, ini bisa deh untuk untuk balik arah gitu. Oke, biarkan sampai dengan clear. Nah, pas clear kita langsung off kan. Ya, benar-benar pas clear itu off kan. Itu kalau misalnya prediksinya, bakal bisa TP gitu, karena lagi dikit doang gitu. Baru biarkan, kemudian di off kan. Nah, kalau misalnya jauh nih, wah kayaknya trennya kuat banget jadi nggak bisa balik arah, cut loss ya. Benar-benar berani cut loss, karena besoknya bisa recovery lagi gitu kan. Tinggal kalau misalnya benar akhirnya wah ternyata benar trennya turun gitu kan, trennya turun gitu, ternyata nggak ada balik arah, otomatis besok kita trade pasti akan cari untuk profit gitu kan. Jadi pasti untuk recovery, jadi jangan takut untuk melakukan cut loss ya. Ini adalah akun di sini ya, di Forex For You ini akun ya, NDD ya, akun Pro NDD ya, akun Pro NDD ini. Nah, kemudian itulah pentingnya. Jadi yang pertama adalah hindari news sama tadi yang di malam hari ya, karena di malam hari itu kita nggak tahu ada LDR dan apalagi nggak lihat kalender ya gitu kan. Karena memang di news kalender itu nggak ada yang untuk jadwal dari LDR. Itu benar-benar roadmapnya itu harus kita hafal untuk tanggal-tanggal berapa aja itu. Nah, kemudian kenapa saya milih broker di Forex For You? Nah, di sini keunikannya adalah di pergerakan candle.
First for you ini lebih stabil dibandingkan dengan pergerakan candle di Agnes. Kenapa? Karena Agnes ini kelihatan seperti SL Hunter ya. SL Hunter di sini adalah kalau misalnya ada yang menggunakan SL gitu, kasih deh dulu channelnya biar kena SL deh banyak. Mungkin banyak banget trader yang lagi nge-buy gitu kan. Kemudian ada SL di sekian gitu. Dia sudah prediksi ini turunkan dulu deh gitu supaya semua kena SL gitu. Kenapa? Karena di sini kelihatan banget nih. Saya perhatikan tanggal berapa ya? Tanggal 10 ya kalau nggak salah itu kita cek di Agnes. Agnes mana ya Agnes? Oke, ini gold ya di Agnes. Nah, di sini ada sampai price berapa ini? 1920-an ya. Ya, ini 1920-an ya di sini. Tanggal 10, sekitar tanggal 10. Oke, kita cek. Sekitar tanggal 10 ya. 10 di sini kita cek di Forex for You sekitar tanggal 10. Sekitar tanggal 10. Nah, ini tanggal 10 ya. Nah, ini ada yang turun nih. Nah, turunnya ini sampai dengan berapa? Di Forex for You itu sampai dengan 1930-an ya Mas ya, 30-an. Kemudian naik lagi sampai dengan 1340-an nih. Oke. Sedangkan di Agnes ini dia turun drop ya. Ini salah semua time frame 1. Turun drop sampai dengan 1920-an. Ya ini ya. Ini 19 berapa ini? Oh, ini tanggal 20. Mana dia? Tanggal 10 tadi, tanggal 10. Nah, ini sampai dengan 1920-an. Ini 1930-an, ini 1920-an. Tuh. Jauh banget bedanya, padahal naiknya ini pas sampai dengan 1940-an. Oke, ini juga naik di 1940-an habis itu ya. Nah, sehingga pas ini benar masih ada floating masih ada floating. Itu minusnya lumayan gede juga ya, sekitar berapa ya? 30-50-an itu. Kemudian akhirnya udah TP ya, di Forex for You ini udah TP. Kemudian saya lihat Agnes, Agnes ada turun drop gitu sampai dengan 1920-an. Sedangkan di Forex for You ini saya sudah TP di 1940-an gitu. Kayak itu saya heran banget. Berarti emang benar-benar untuk Dragonfire ini mendingan di Forex for You dibandingkan dengan di Agnes. Karena kalau misalnya di Agnes mungkin aja muncul Marti lagi ya. OP lagi untuk Marti atau malahan drop sampai MC duluan gitu. Karena sampai dengan 1920-an itu ngeri juga gitu. Kalau misalnya turun drop dulu, MC dulu, terus balik arah baru harusnya bisa TP ya. Akhirnya MC duluan gitu karena channel yang permainan channel ya istilahnya gitu. Makanya di sini saya sarankan untuk yang Dragonfire mending di Forex for You. Nah, sayangnya Forex for You ini ada komisi ya, ada komisi. Nah, di sini ada komisi. Mana ya komisinya ya? Gak kelihatan ya di sini ya, time swap profit commission ya. Mana commission nah? Profit mana dia commission? Ini ya minus nah, min 10. Jadi dengan lot 0,01 itu di gold itu kena sekitar min 0,10 ya. Ini kayak misalnya akun raw di Agnes ya, akun raw sama akun zero di Agnes gitu. Mungkin untuk untuk spreadnya kecil ya, untuk di Agnes gitu karena pakai akun raw. Kalau di sini spreadnya berapa ya, kita cek. Spreadnya di sini ini lebih kecil dibandingkan dengan akun pro untuk spreadnya. Spreadnya di sini 145. Kalau misalnya akun pro itu berapa ya? 150-an ya, 150-an ya kalau nggak salah. Oke. Ini mirip dengan akun pro di Agnes sebenarnya, cuman dia ada komisinya gede, min 0,10. Kalau misalnya di akun raw mungkin 0,07, sedangkan di akun zero itu min 0,09 gitu dengan lot 0,01. Jadi ini terbilang cukup gede ya. Jadi kalau misalnya sekali TP itu ya, nih TP-nya ya 0,40 ya. Jadi cuma dapat sekitar 0,30. Nah, itu sayangnya
untuk di Forex4u itu ada komisi sehingga dapatnya kecil. Cuman kalau misalnya dia bisa OP lagi dan profit lagi, jadi dapatnya lumayan lah banyak ya, sampai bertahan hingga sekarang gitu. Oke, kita cek ya benar dari kapan sih ini, ada nggak ya all history ya, kita cek. Ini terakhir trading itu kemarin ya, tanggal 24 ya, tuh cuman ada satu buy. Kemudian tanggal 24, oh rame juga tanggal 24, ada buy dan sell, ada 3 ya, 3 posisi. Tuh, jadi dan apa namanya, jangan takut ya untuk misalnya CL ya, karena nanti bisa recovery lagi. Tinggal sabar aja. Oke. Ini kayaknya dari apa namanya, historinya itu terarsip ya. Berarti nggak ada history lama di tahun lalu ya. Ini sudah mulai di 2023 ya. Oke, nggak bisa kita lihat untuk history tahun 2022. Oke, mungkin apakah ada yang masih pakai Dragonfire ya? Saya juga kurang tahu karena apa namanya, kayaknya nggak ada yang update gitu untuk Dragonfire lagi gitu. Cuman saya aja yang mungkin yang pakai masih ya. Oh ya, Bang Hari Munajat mungkin apakah masih pakai ya, saya juga kurang tahu ya. Tapi dia juga pakainya pilot ya, setir juga harus perlu kapan masuknya, kapan juga harus di off kan gitu. Oke, jadi itulah, ingat untuk poin penting Dragonfire yang pertama adalah apa namanya, on off manual ya, hindari niche dan trading malam ya, dan berani untuk cut loss ya, sehingga bisa bertahan sampai sekarang ya. Makanya ini EA cukup keren lah gitu, sampai sekarang bisa bertahan gitu. Oke ya, mungkin cukup sekian untuk review dari Dragonfire ya. Semoga bisa di review lagi untuk tahun depan ya. Sudah 2 tahunan akan saya review lagi deh. Oke. Dan cukup menggoda untuk Dragonfire ini. Nah, kemudian cukup sekian dulu ya, dan akhir kata saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi, bijaklah dalam berinvestasi. Gunakan uang dingin atau uang yang Anda sudah siap kehilangan, apalagi trading merupakan high risk atau resiko yang tinggi. Oke? Jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.